Selamat pagi, rekan-rekan ASN yang saya hormati. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, yaitu evaluasi hasil keputusan dan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Proses pengambilan keputusan tidak berhenti setelah kita mengambil keputusan, tetapi berlanjut dengan evaluasi untuk memastikan keputusan tersebut efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pada ini, kita melihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama, kita akan memahami pentingnya evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai teknik evaluasi yang dapat diterapkan. Selain itu, kita juga akan belajar dari pengalaman yang telah kita lalui dan bagaimana menerapkan pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan memahami tujuan ini, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Proses pengambilan keputusan adalah siklus yang berkelanjutan. Setelah kita mengambil keputusan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini memungkinkan kita untuk mengukur seberapa efektif keputusan yang telah diambil dan di mana letak area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengevaluasi hasil keputusan sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, kita perlu mengetahui apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan awal. Kedua, evaluasi memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman, baik yang berhasil maupun yang tidak. Dengan memahami apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, kita dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa depan. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai alasan-alasan ini. Alasan pertama mengapa evaluasi hasil keputusan itu penting adalah untuk menentukan efektivitas keputusan. Kita perlu mengevaluasi apakah keputusan yang diambil telah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Selain itu, evaluasi juga membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan. Dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pencapaian tujuan, yaitu sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Selanjutnya, kita perlu mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, seperti waktu dan biaya. Selain itu, efektivitas dampak keputusan juga harus dianalisis, termasuk dampak yang tidak terduga yang mungkin muncul. Dengan memperhatikan semua aspek ini, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil keputusan yang diambil. Ada berbagai metode yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi hasil keputusan. Salah satunya adalah pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang angka dan statistik, sementara data kualitatif dapat memberikan perspektif yang lebih dalam melalui feedback dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, analisis data juga penting untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat membuat evaluasi yang lebih komprehensif. Waktu pelaksanaan evaluasi sangat penting untuk menentukan efektivitas keputusan. Evaluasi dapat dilakukan selama implementasi untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, yang kita sebut sebagai evaluasi formatif. Setelah implementasi, kita melakukan evaluasi sumatif untuk mengukur hasil akhir dan dampak keputusan. Selain itu, evaluasi jangka panjang juga diperlukan untuk menilai dampak keputusan dalam waktu yang lebih lama. Dengan memahami kapan evaluasi harus dilakukan, kita dapat memaksimalkan hasil dari keputusan yang diambil. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil keputusan. Salah satunya adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik ini memungkinkan kita untuk melihat seberapa efektif keputusan yang diambil. Selain itu, menganalisis biaya dan manfaat juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil layak secara finansial. Terakhir, meminta umpan balik dari orang lain dapat memberikan perspektif yang berbeda dan insight yang berharga. Mari kita lihat lebih dalam setiap teknik ini. Pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan sangat penting karena dapat membantu kita meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Dengan menganalisis pengalaman, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan kita. Selain itu, pengalaman juga dapat membantu kita mengembangkan intuisi yang lebih baik. Dengan memahami penyebab kegagalan di masa lalu, kita dapat mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa mendatang. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat dipelajari dari pengalaman.
Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari pengalaman pengambilan keputusan. Pertama, kita perlu mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini adalah langkah pertama yang sangat mendasar. Kedua, penting untuk memahami mengapa sesuatu terjadi. Dengan mengetahui akar penyebab dari keberhasilan atau kegagalan, kita dapat mengambil tindakan yang lebih tepat di masa mendatang. Terakhir, kita harus memikirkan bagaimana menerapkan pembelajaran yang telah kita peroleh untuk pengambilan keputusan di masa depan. Mari kita lihat lebih dalam tentang proses pembelajaran yang efektif. Untuk memaksimalkan pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan, kita perlu mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk mendefinisikan masalah, informasi yang dikumpulkan, alternatif yang dipertimbangkan, dan hasil yang dicapai. Setelah keputusan diimplementasikan, lakukan review atau postmortem untuk membahas hasilnya dan mengidentifikasi pelajaran yang dipetik. Selain itu, penting untuk membagikan pembelajaran ini dengan orang lain agar seluruh organisasi dapat belajar dari pengalaman tersebut. Menerapkan pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas keputusan di masa mendatang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah kita peroleh untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, kita juga perlu menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan yang terbukti efektif dan belajar dari orang lain yang memiliki pengalaman lebih banyak. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita secara signifikan. Sebagai kesimpulan, evaluasi hasil keputusan adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan evaluasi secara sistematis dan teratur, kita dapat memastikan akuntabilitas, mempelajari pelajaran berharga, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa mendatang. Pembelajaran dari pengalaman adalah proses yang berkelanjutan dan esensial untuk perbaikan individu dan organisasi. Mari kita terapkan pembelajaran ini untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Saya berharap apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan sehari-hari. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.